ini kalau di luar bisa dijual sampai dengan 25 US dollar atau kurang lebih dikonversikan sekitar 350.000. Hai semuanya, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama kita di Cute Handmade. Jadi, jika kalian ikutin tutorial ini, juga bisa sekalian menjadi ide bisnis untuk jualan bucket hat ini, teman-teman. Untuk semua alat bahan ini bisa kalian dapatkan di web kita, cutetohandmade.com, ataupun di Topet dan Shopee kita ya teman-teman. Jangan lupa cek linknya description box di bawah. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut aja langsung membuat bagian bucket hat-nya atau base hat-nya. Nah, untuk kalian yang belum cek video kita sebelumnya mengenai membuat avocado, hiasan avokadonya seperti ini, jangan lupa cek video kita ya teman-teman. Linknya akan saya taruh di description box di bawah. Nah, seperti ini cara membuat bucket hat. Karena bucket hat itu berbentuk lingkaran, maka kita mulai dengan magic ring terlebih dahulu. Cara untuk magic ring atau tutorialnya juga sudah pernah kita up ya teman-teman. Bisa kalian cek di playlist kita yang belajar merajut amigurumi di channel kita. Nah, setelah itu setelah jadi magic ring seperti ini, kita jangan lupa cara untuk memegang benangnya. Nah, setelah itu teman-teman, kita chain 2 terlebih dahulu, yaitu kita rantai ya seperti ini. Setelah itu kita akan buat half double crochet atau HDC sebanyak 6 kali di dalam magic ring ini teman-teman. Nah, kenapa kok kita buatnya adalah HDC bukan SC kayak gitu? Nah, karena HDC ini jenis tusukannya dia lebih tinggi ya teman-teman. Jadi untuk membuat bucket hat ini akan lebih cepat selesai. Dan kenapa nggak kita pakai double crochet yang lebih tinggi lagi? Karena double crochet itu dia cenderung lebih renggang-renggang. Jadi kalau dipakai nanti takutnya kurang bagus kelihatan rambutnya, atau misalkan kena kotoran atau hujan gitu ya, nanti kena ke kepala. Nah, jadi ini kita pakainya adalah yang di tengah-tengah, yaitu half double crochet. Caranya seperti apa? Ini sudah pernah kita ajarkan juga di teknik macam-macam basic stitch ya teman-teman, gitu. HDC ini. Jadi caranya kita kaitkan dulu 1 kali, lalu masuk ke magic ring. Dua-duanya ya, lalu kaitkan 1 kali lagi, tarik keluar 3 loop pada pen, kaitkan 1 kali, tarik keluar melalui semuanya. Cara menghitung HDC sama dengan cara menghitung single crochet teman-teman. Jadi kita hitung V horizontal yang ada di bagian atasnya ini. Nah, untuk round 2 kita jangan lupa teman-teman untuk slip stitch terlebih dahulu pada HDC yang pertama tadi di sini ya. Jadi bisa kalian slip stitch maupun kalian invisible slip stitch, nggak masalah ya. Cuman kalau invisible slip stitch hasilnya akan lebih rapi, jadi tidak terlihat bagian sambungannya. Di cara kalau slip stitch teman-teman kan seperti ini saya tinggal seperti ini aja. Tapi kalau invisible slip stitch ini sudah pernah juga saya bahas di tutorial membuat milk ya teman-teman ya. Itu adalah seperti ini dari arah belakang. Lalu kita ambil working loopnya dan kita tarik keluar. Nah, jika sudah selesai dengan invisible slip stitch ataupun slip stitch, bebas aja kalian mau yang mana. Kita lanjut ke round 2, yaitu kita chain 2 terlebih dahulu ini, lalu kita half double crochet increase 6 kali, jadi sepanjang putaran ini sampai kembali ke stitch marker. Nah, jadi tekniknya HDC increase ini tuh sama dengan increase biasa ya, yang dimana biasanya kita tuh single crochet increase kan gitu. Cuman bedanya adalah di sini kita pakainya HDC. Jadi sama tekniknya, di satu lubang ini kita isinya 2 stitch teman-teman gitu ya. Jadi
saya HDC di sini, kan? Terus saya HDC di tempat yang sama sini lagi. Nah, iya, jadi saya 2 kali HDC. Lalu di sebelahnya sama, saya HDC lagi 2 kali. Jadi ini increase ya, HDC increase. Nah, dan seterusnya sampai kembali ke stitch marker. Nah, jangan lupa dihitung jumlah stitch pada round ini adalah 12 stitch ya teman-teman. Dan perlu diingat bahwa slip stitch kita ataupun invisible slip stitch kita itu tidak dihitung sebagai stitch. Jadi mereka hanya berfungsi untuk menjoinkan suatu round atau supaya round itu terlihat bulat seperti itu teman-teman. Jadi nggak dihitung sebagai stitch ya, untuk slip stitch maupun invisible slip stitch. Ini mau saya invisible slip stitch, berarti ke stitch yang pertama yaitu ini saya masuk dari belakang depan, lalu working loop masuk dan ditarik keluar. Nah, ini ya. Oke, jika sudah ini selesai, berarti round 2 kita masuk ke round 3. Round 3 sama teman-teman, kita chain dulu 2 seperti ini. Lalu instruksinya adalah di round 3 ini kita HDC 1 lalu HDC increase, HDC 1 lalu HDC increase, diulang sampai kembali ke stitch marker. Dengan total stitch adalah 18 stitch ya teman-teman. Jadi jangan lupa kalian hitung juga apakah sudah sesuai. Nah, HDC pertamanya tetap ya, jadi di lubang tepat di bawah C ya, di sini. Ini ya kelihatan ya, tetap kita ambil double loop ya, 2 loop depan dan belakang. Ini HDC 1, lalu baru di sebelahnya kita HDC increase. Nah, setelah selesai round 3 teman-teman seperti ini sudah saya invisible slip stitch juga. Maka di round berikutnya kita chain 2 sama seperti tadi ya, lalu kita HDC 1 lalu HDC increase teman-teman, sama seperti round sebelumnya ya. Jadi HDC 1 lalu HDC increase seperti ini dan diulang sampai kembali ke stitch marker. Nah, total stitch pada round ini adalah 27 stitch ya teman-teman. Jika sudah seperti ini, jangan lupa pasang stitch marker di stitch terakhir, lalu kita invisible slip stitch ke stitch pertama. Nah, jika sudah, kita masuk ke round berikutnya, yaitu di awal kita chain 2 dulu sama instruksinya, lalu berikutnya kita HDC 2 lalu increase ya teman-teman. Kita masuknya berarti tetap ya HDC-nya di lubang yang kita invisible slip stitch tadi. Di sini ini saya HDC 2 lalu increase. Ini. Nah, alternatif lain teman-teman, supaya bentuknya dia lebih bulat gitu ya, lebih bagus, itu kita tidak increase pada lubang yang sama. Jadi misalkan ya, ini kalian lihat di round sebelumnya ini saya kan increase di sini. Di sini saya increase lagi di sini kan. Jadi alternatifnya adalah kita pakai yang namanya metode staggered. Jadi seperti apa itu? Jadi ketika ada round yang harusnya kita misalkan SC 4 increase gitu ya, yang genap gitu ya, misalkan ini berarti harusnya kita HDC 2 increase. Nah, itu kita increase terlebih dahulu. Jadi supaya apa? Supaya increase-nya itu ada di tempat yang round sebelumnya itu tidak di increase gitu ya teman-teman. Jadi seperti ini, misalkan ini saya increase terlebih dahulu. Nah, lalu baru saya HDC 2 seperti ini, lalu saya increase lagi, HDC 2 lagi, seterusnya sampai kembali ke stitch marker. Nah, ini bisa kalian lihat ya, di round sebelumnya kan saya increase-nya tuh di sini. Nah, sedangkan di round yang sedang saya kerjakan, ini saya increase-nya tuh di sebelahnya teman-teman, bukan tepat di atasnya, tapi di tempat dimana round sebelumnya itu tidak di increase. Nah, itu yang menyebabkan dia itu akan lebih bulat. Nah, di round ini saya akan coba pakai slip stitch biasa ya teman-teman, bukan invisible slip stitch.
Nanti akan saya tunjukkan ke kalian bedanya seperti apa jika kalian pakai invisible ataupun pakai slip stitch biasa seperti itu. Jadi ini saya slip stitch biasa aja. Nah, tapi jangan lupa slip stitch ini tidak dihitung sebagai stitch. Oke. Berikutnya kita lanjutkan sesuai dengan instruksi ini ya teman-teman. Jadi kita masih membesarkan bagian base atau bagian dasar dari bucket hat kita sampai dengan HDC 9 lalu HDC increase dengan total stitch berjumlah 99 stitch. Nah, ini sambil kalian coba juga di kepala apakah sudah sesuai atau harus dibesarkan ataupun dikecilkan. Nah, kalau sudah hasilnya seperti ini teman-teman, ini saya sudah menyelesaikan sampai dengan HDC 9 lalu increase ya. Di seperti ini HDC nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 lalu increase. Nah, jika sudah kalian bisa lanjutkan untuk round berikutnya adalah kita chain 2 seperti biasa. Lalu kita HDC keliling ya teman-teman. Jadi satu lubang kita isi satu. Itu. Jadi kita HDC around atau HDC keliling sejumlah sesuai instruksi ya teman-teman, total stitchnya. Selanjutnya teman-teman kita akan mulai membuat bagian yang turun ke bawah ya seperti itu. Ini bagian kepala atasnya sudah selesai. Kalian juga bisa sambil ini ya dicoba di kepala kalian apakah sudah sesuai menutupi bagian atas atau belum. Kalau misalnya belum bisa dibesarkan lagi. Tapi kalau sudah oke bisa dilanjutkan. Atau misalkan kalian mau buat untuk versi anak-anak bisa dikurangin ya teman-teman. Tadi misalkan hanya sampai sekian aja kayak gitu. Mungkin sampai HDC 8 ataupun HDC 9 bisa disesuaikan aja. Nah, jika sudah kita akan buat bagian tegaknya kayak gitu. Nah, ini saya chain 2 terlebih dahulu di awal. Lalu kita akan mulai mengerjakannya ya teman-teman, itu pada third loop atau third back loop gitu ya, pada bagian HDC ini. Jadi untuk anatomi dari half double crochet itu dia punya front loop, back loop seperti biasa ya, huruf V horizontal ini. Lalu di bagian belakang dia itu ada yang namanya back loop ketiga gitu ya teman-teman. Ini bisa dilihat ini gitu ya, ini gitu. Nah, kita akan kerjakan di bagian third back loop ini tadi gitu. Jadi setelah kita chain 2 kita kerjakan di, harusnya kan kita kerjakannya itu di sini. Nah, tapi kita ambil untuk third back loopnya itu di sini ya. Nah, saya ambil di sini kayak gitu. Jadi ini bisa dilonggarkan dulu. Lalu kita mau posisikan seperti mau HDC seperti ini. Lalu kita masukkan ke third back loopnya. Lalu kita HDC seperti biasa. Nah, sama untuk sebelahnya juga harusnya kita kan di sini ya teman-teman. Tapi kita ambil di bagian third back loopnya kayak gitu di sini. Dan seterusnya kita isi masing-masing lubang itu satu ya teman-teman. Jadi ini kita kerjakan HDC around tapi pada bagian third back loop. Seperti ini ya teman-teman hasilnya. Nah, di akhir tetap kita slip stitch ke sini ataupun invisible slip stitch bebas ya. Di sini saya tunjukkan caranya slip stitch. Nah, setelah itu jadi dia akan membuat ada pinggiran ini ya teman-teman ya, karena kita hanya kerjakannya pada third back loop dan ini akan membuat bagian bucket headnya ini saat dipakai dia lebih tegak teman-teman di sisi sampingnya. Next kita chain 2 lalu kita kerjakan HDC around atau HDC keliling ya teman-teman, tapi tetap pada loop seperti biasa, jadi di front loop sama back loop kayak gitu, bukan di yang belakangnya. Nah, instruksi untuk HDC around ini kita ulang sebanyak beberapa row. Instruksinya akan saya taruh di atas sini. Nah, ini tinggal saya ulang aja keliling sampai kembali ke stitch marker, lalu slip stitch ke sini, stitch pertama. Nah, ini kita sudah menyelesaikan sampai dengan 9 kali ya teman-teman. Jadi ini tadi yang kita kerjakan pada third back loop. Lalu yang ini instruksi HDC around pada kedua loop ini kita ulang sebanyak 9 round. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, dan 9. Nah, hasilnya seperti ini, sambil kalian coba juga teman-teman di kepalanya apakah udah oke ukurannya. Jika sudah, kita bisa lanjut ke round berikutnya, yaitu kita chain 2. Lalu sekarang kita kerjakan hanya di front loop only ya teman-teman, jadi hanya di yang bagian depannya aja. Jadi ini saya ambil seperti ini. Nah, ini kita kerjakan instruksinya adalah HDC 8 lalu HDC increase. Jadi dengan kita mengambil hanya pada front loopnya saja, dia akan bentuknya itu mulai melebar ke samping ya teman-teman, kayak gitu. Nah, jadi ini kita ulang sampai kembali ke stitch marker. Nah, nanti jika sudah teman-teman, jika sudah selesai mengerjakan round ini, kita bisa langsung lanjut ke round berikutnya. Jadi kita nanti slip stitch terlebih dahulu ke sini, lalu di round berikutnya kita tinggal HDC around aja sekeliling teman-teman, dengan total stitch kalian sesuaikan dengan instruksi. Seperti itu. Kita lakukan HDC around. Jika sudah, nanti untuk round berikutnya lagi kita increase lagi teman-teman. Nanti kita akan HDC 9 lalu increase. Nah, seperti ini hasilnya teman-teman setelah saya mengerjakan sampai dengan HDC 9 increase. Jadi yang di sini tadi ketika front loop only yang saya kerjakan HDC 8 increase, lalu di sini kita HDC around, dan di sini kita HDC 10 increase. Kayak gitu. Nah, setelahnya ini bisa kita slip stitch chain 2. Lalu untuk round berikutnya kita perbesar lagi ya teman-teman. Jadi kita kerjakan HDC 10 increase. Kita ulang sampai kembali ke titik semula dan kita slip stitch. Seperti ini. Lalu untuk berikutnya, ini setelah kita slip stitch, kita chain 2. Jangan lupa dipasang stitch markernya pada stitch terakhir. Kita chain 2, lalu kita HDC around atau HDC sekeliling. Masing-masing lubang kita isi 1 ya. Sampai kembali ke stitch marker. Dan instruksi ini kita ulang sebanyak 2 round ya teman-teman. Jika sudah, nanti kalian bisa langsung fasten off atau mematikan benang dan menyembunyikan benang pada bagian belakangnya. Siapkan avocado serta tapestry needle dan dakron kalian. Nah, seperti ini hasilnya teman-teman jika sudah selesai untuk bagian base dari bucket headnya. Nah, ini di bagian akhir ini setelah kita slip stitch ya, ini bisa langsung kalian fasten off dengan memotong kurang lebih sekian, nggak usah terlalu panjang juga. Lalu ini langsung ditarik untuk working loopnya seperti biasa. Lalu kalian siapkan juga tapestry needle-nya untuk menyembunyikan bagian akhir dari rajutan ini ya teman-teman. Jadi seperti ini. Lalu bisa kita masukkan aja ke sampingnya, lalu langsung tembus ke bagian belakang. Nah, seperti ini. Nah, ini langsung saya sembunyikan di bagian belakang dari stitch-stitch tersebut. Semakin panjang kalian menyembunyikan, semakin bagus karena artinya ekor ini tidak mudah keluar jika dipakai. Sekarang saya sudah menyiapkan juga untuk bagian avokadonya ini. Saya buat agak banyak teman-teman. Jadi bagian yang besarnya saya buat 1, yang kecilnya saya buat 2, 3, 4, 5, 6. Saya buat 6. Kayak gitu. Dan ini hijaunya ini akhirnya saya ganti dengan warna mint green. Ya sama, tetap pakai soft cotton big ply dari Kito Handmade. Tapi saya pakai warna ini yang mint green. Kenapa? Karena yang warna lime green itu kurang kontras ya jika dibandingkan dengan bagian pinggirnya atau yang Christmas green seperti itu. Nah, ada 2 metode untuk menempelkan ke bucket headnya. Yang pertama, kalian bisa pakai metode jahit ya teman-teman. Ini akan saya tunjukkan juga caranya. Yang kedua, bisa pakai metode dengan lem. Nah, itu bisa kita pakai lem tembak. Nah, pertama-tama misalkan kita mau dengan metode jahit. Ini kita ambil dulu salah satu avokadonya. Ini saya ambil yang mini. Lalu kita isi dengan dakron atau polyester fill. Ini kalian pulung dulu seperti biasa. Lalu kalian tempatkan di bagian tengah seperti ini. Nah, setelah itu sambil ini ditahan, kita bisa masukkan bagian ujung dari benangnya ini ke tapestry needle seperti ini. Nah, lalu langsung kita matikan bagian ujungnya ini terlebih dahulu.
Nah, ini saya masuk aja langsung ke stitch berikutnya. Nah, seperti ini ya. Jadi saya masuk ke sini lalu kembali ke titik semula untuk membuat seperti invisible ya bagian sambungannya, invisible join. Nah, setelah itu bisa langsung kita tempatkan aja mau di sebelah mana. Nah, misalkan kita mau taruh di sini, gitu ya teman-teman. Nah, ini bisa kalian jarum dulu dengan sewing pins atau jarum pentul seperti ini untuk memudahkan penempatan posisinya ya. Nah, seperti ini cukup pakai 2 aja. Nah, misalkan seperti ini. Selanjutnya langsung aja kita jahit. Nah, ini kan dia ke sini. Jadi kita sesuaikan dengan posisinya. Jadi seperti ini. Berarti ini dari atas, dari bagian avokadonya. Ini saya masuk ke bawah. Lalu tembus ke sisi sebelahnya ya teman-teman, di sampingnya seperti ini saya tarik. Nah, lalu kita tembus lagi ke bagian atas avokadonya seperti ini. Nah, lalu ke sebelahnya yaitu ke sini, lalu ke bawah lagi tembus ke sebelahnya. Jadi kalian bisa bayangkan ya teman-teman, arahnya adalah kita seperti zigzag dari atas bawah seperti itu. Nah, ini tembus ke atas, setelah itu ke sampingnya dulu, lalu ke bawah tembus ke sampingnya. Ini sambil saya lepas. Nah, lalu ke atas. Nah, ini bisa kalian lanjutkan terus ya. Nah, ini kan kelihatan pinggirannya kan oke. Nah, ini kalian lanjutkan terus sampai hampir ke titik terakhir. Nah, bisa juga kalian stop dulu di sini teman-teman. Lalu nanti sambil ini bisa dilepas jarum pentulnya misalkan. Nah, ini sambil kalau kalian merasa dakronnya atau polyester filmnya kurang, bisa ditambahkan supaya dia lebih gembung gitu. Nah, nanti kalau sudah sampai di titik terakhir, bisa langsung kalian matikan di bagian dalamnya untuk menyembunyikan seperti biasa. Oke, bisa kalian lanjutkan untuk menempel avocado yang lain gitu ya. Bisa di random posisinya, misalkan mau ada yang di bawah gini juga oke gitu ya. Silahkan berkreasi, mau ditaruh atas juga boleh banget. Nah, ini seperti ini kalau dijahit. Selanjutnya kita mau coba pakai dengan teknik lem ya teman-teman. Jadi ini perlu kalian sembunyikan terlebih dahulu bagian ujungnya, sama seperti tadi ini. Nah, lalu bisa kalian posisikan aja untuk ekornya ini di tengah dari avokadonya ini. Nah, kalau misal kalian potong terlalu panjang, ini bisa sekaligus sebagai tambahan stuffing teman-teman. Ini bisa kita lem terlebih dahulu mulai dari sisi bawah ya teman-teman. Nah, hati-hati teman-teman, langsung kita posisikan di mana kalian mau. Misalkan seperti ini. Nah, ini langsung kalian press bagian yang tadi sudah dikasih lem. Nah, jika sudah, bisa kita lanjutkan untuk menambahkan lemnya. Nah, untuk teknik lem ini jauh lebih cepat ya teman-teman, tapi ada kemungkinan untuk mudah lepas serta dia bisa apa ya istilahnya jembret keluar-luar ya teman-teman. Itu apa ya istilah Indonesianya? Ini ya kurang rapi lah gitu. Nah, sambil kalian tahan, hati-hati tangan kalian karena lemnya akan tembus dari bagian dalam gitu. Cuman kalau dengan teknik lem ini hasilnya lebih rapi ya, karena bagian dalamnya itu tidak ada jahitan sama sekali. Sedangkan kalau ini masih ada sedikit kelihatan jahitannya. Oke. Nah, silahkan kalian mau pilih yang mana teknik untuk menempelkannya teman-teman. Dan jangan lupa untuk kalian yang membuat pola kita, tag kita di Instagram ya teman-teman, di @cutepawhandmade
atau @cutepohandmade_supplies gitu. Dan untuk pembelian alat bahannya ini jangan lupa mampir ke toko online kita di Shopee dan Tokopedia ataupun di website kita di cutepohandmade.com. Oke teman-teman, selamat merajut.